Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja UKIN PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin, mahasiswa PPG BES3 UIN Mataram tahun 2022. Saya akan membuat video praktik pembelajaran sebagai pemenuhan tugas uji kinerja UKIN pada PPG tahun 2022. Adapun materi saya pada hari ini yaitu memahami ketentuan sholat berjamaah. Oleh karena itu, saya mohon saran dan masukannya atas segala kekurangan dalam video praktik pembelajaran saya ini sebagai bahan evaluasi mengajar saya pada proses pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, jika semuanya sudah siap untuk belajar hari ini, maka seperti biasanya marilah kita persiapkan dulu dan berdoa. Semoga Allah memberikan pemahaman kita dalam belajar di hari ini. Setelah silakan persiapkan dan pimpin doanya. Silakan. Seluruhnya siap gerak. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita baca surah Al-Ikhlas. Marilah kita membaca doa belajar. Ya, baiklah anak-anakku, untuk hari ini sebelum kita melanjutkan pelajaran, terlebih dahulu Bapak Guru mau mengecek kehadirannya. Bapak Guru absen dulu. Siapa yang sudah hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Ya, hadir semuanya hari ya? Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih buat anak-anakku semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Dan itulah pentingnya kita bersekolah. Anak-anakku harus semangat terus bersekolah. Tidak ada kata alasan untuk tidak sekolah. Setiap hari harus kita datang ke sekolah. Kita usahakan datang ke sekolah supaya di masa depan kita nanti anak-anakku bisa meraih cita-citanya apa yang diinginkan di masa yang akan datang. Ya, untuk anak-anakku semuanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, saya ingin bertanya dulu kepada anak-anakku semuanya tentang materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, silakan kita dulu. Tentang sholat berjamaah. Apa? Tentang sholat berjamaah. Ya, sudah benar? Iya, Ya. Materi kita minggu lalu yaitu tentang sholat berjamaah. Saya Bapak Guru lagi bertanya, siapa yang masih ingat apa itu pengertian sholat berjamaah? Siapa yang menjawab? Ya, Adrian, silakan Adrian. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan dua orang atau lebih. Satu di antaranya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Ya, bagaimana yang lain? Sudah benar? Sudah. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk
Ya, selanjutnya Bapak Guru ingin bertanya lagi. Apa hukum dari sholat berjamaah? Ya, silakan nak. Silakan berdiri. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ikutlah beserta orang-orang yang melakukan Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Ya, bagaimana yang lain? Sudah benar? Benar. Ya, kita beri aplaus untuk teman-teman tak. Ya, selanjutnya lagi Bapak Guru ingin bertanya. Apa keutamaan sholat berjamaah? Laura dulu. Silakan nak berdiri, silakan berdiri. Dilipat gandakan 27 derajat pahalanya. Sudah benar? Atau ada jawaban yang lain? Tidak ada ya? Sudah benar? Ya, silakan tepuk tangan dulu, beri aplaus untuk teman-teman. Alhamdulillah, itulah materi minggu lalu yang kita pelajari. Dan Bapak Guru sangat bersyukur ternyata materi minggu lalu masih diingat. Dan ingat buat anak semua, materi yang telah kita pelajari jangan pernah dilupa dan kita tetap belajar. Ya, baiklah anakku, kita memasuki materi pada hari ini. Materi kita hari ini masih tetap kelanjutan dari materi minggu lalu, yaitu memahami ketentuan sholat berjamaah. Ya, perhatikan anakku semuanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dan menemukan pembahasan-pembahasan dari berbagai literatur, maka peserta didik satu memiliki kesadaran untuk melaksanakan sholat wajib berjamaah sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adapun tujuan yang kedua yaitu peserta didik terbiasa melaksanakan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menunjukkan tata cara sholat wajib berjamaah dengan baik. Tujuan yang keempat yaitu menjelaskan sholat sah sholat berjamaah dengan benar. Tujuan yang kelima, peserta didik membedakan antara sholat sah dan sholat berjamaah dan tepat. Dan tujuan yang keenam yaitu menyebutkan halangan sholat berjamaah dengan benar. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Semoga anak-anakku bisa memahami materi yang kita pelajari di hari ini. Ya, baiklah anak-anak semuanya, silakan buka bukunya terlebih dahulu di halaman 51. Saya beri kesempatan untuk anak semuanya untuk membaca materi yang kita pelajari hari ini. Silakan buka dan baca tentang materi sholat berjamaah di halaman 51. Silakan. Ya, bagaimana anakku? Sudah selesai membacanya? Sudah, Pak. Sudah bisa dipahami? Sudah. Ya, baiklah. Supaya lebih paham lagi untuk anak-anakku materi kita ini, ya Bapak Guru ingin menampilkan sebuah video pembelajaran tentang ketentuan melaksanakan sholat berjamaah. Silakan perhatikan di atas video ini, silakan simak. Silakan simak video ini.
Ya, silakan perhatikan dan catat yang penting dari video yang kita lihat bersama-sama di atas. Silakan. Ya, baiklah anakku, itulah tadi video yang telah kita lihat bersama-sama tentang materi tata cara salat berjamaah dan hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan dalam salat berjamaah. Dan selanjutnya Bapak Guru lagi akan menampilkan sebuah video bagaimana tata cara salat berjamaah. Nah, baiklah anakku, kita menonton lagi video bagaimana tata cara sholat berjamaah. Dan kita lihat video ini bagaimana cara sholat berjamaah. Silakan kita simak baik video ini dan perhatikan dan catat yang penting. Ya, setelah kita menonton video dan semoga anak-anakku paham tentang tata cara sholat berjamaah. Dan selanjutnya Bapak Guru akan mengulangi kembali, menjelaskan kembali tata cara sholat berjamaah dan halangan-halangan yang tidak boleh kita laksanakan pada saat bersolat berjamaah, supaya anak-anakku lebih paham lagi. Baiklah anak-anakku, kita perhatikan di atas. Tata cara sholat berjamaah. Ada beberapa tata cara sholat berjamaah. Perhatikan, sholat berjamaah diawali azan dan iqamah, tetapi kalau tidak memungkinkan cukup dengan iqamah saja. Sholat berjamaah itu diawali dengan apa? Azan dan iqamah. Jika tidak memungkinkan, kita hanya bisa melaksanakan iqamah. Yang kedua, barisan salat di belakang imam diisi oleh jemaah laki-laki, sementara jemaah perempuan berada di belakangnya. Barisan saf di belakangnya imam itu adalah barisan laki-laki. Setelah laki-laki adalah perempuan. Tidak boleh bercampur barisan perempuan dan barisan laki-laki. Harus berurutan. Pertama imam, yang kedua saf laki-laki, yang ketiga saf perempuan. Selanjutnya tata cara salat berjamaah yang ketiga. Di dalam melaksanakan salat berjamaah,
seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau jar dan ada yang dilirikkan atau sir. Bacaan yang dinyaringkan adalah bacaan takbiratul ihram, takbiratul intikal, tasmid dan salam. Bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama salat maghrib, isya dan subuh. Begitu juga dengan salat Jumat, gerhana, istiqlal, Idain atau 2 hari raya, tarawih dan witir. Berjamaah yang ketiga, yaitu di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau jar dan ada yang dilirikkan atau sir. Pada saat sholat berjamaah, suara imam yang nyaring itu atau jar, yaitu pada saat sholat isya, sholat subuh dan sholat subuh. Makanya suara imam di situ harus besar. Dan adapun suara imam yang sir atau kecil, yaitu pada saat sholat duhur dan sholat asar. Makanya suara imam di situ harus kecil, tidak boleh bersuara yang besar. Katakanlah sholat berjamaah yang keempat, yaitu makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Seorang makmum harus mengikuti gerakan imam dan juga tidak boleh mendahului gerakan imam. Jika makmum mendahului gerakan imam, maka makmum itu, sholat makmum itu adalah menjadi batal dan harus diulangi. Yang kelima, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri. Setelah salam, imam dan makmum membaca bacaan zikir. Boleh bersama-sama dengan imam dan boleh juga makmum membaca zikir secara sendiri-sendiri. Itulah tata cara salat berjamaah yang Bapak Guru jelaskan pada hari ini. Adapun syarat salat berjamaah, syarat salat berjamaah yaitu yang pertama harus ada imam. Harus ada imam. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Seorang makmum harus berniat mengikuti gerakan imam. Yang ketiga, salat dikerjakan dalam satu majelis. Pada saat kita salat berjamaah, salat itu harus dikerjakan pada satu tempat yang sama atau satu majelis. Jika dilaksanakan salat berjamaah 2 tempat yang berbeda, itu tidak sah salat berjamaahnya. Misalkan masjid rumah kita berdekatan dengan masjid. Ketika jamaah salat berjamaah di masjid dan kita ikut di rumah, ikut juga sama imam, tapi kita salatnya di rumah, maka salat itu dianggap tidak sah karena tidak dalam satu majelis, tidak dalam satu tempat. Yang keempat, salat berjamaah yaitu salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Itu yang tadi Bapak Guru sampaikan, bahwa salatnya makmum harus sama dengan salatnya imam. Jika salatnya makmum dan imam berbeda, maka salatnya makmum itu menjadi tidak sah karena harus diikuti dengan gerakan imam. Itulah selesai salat berjamaah. Semoga anak-anakku paham dengan apa yang Bapak Guru sampaikan, jelaskan pada hari ini, dan ditambah dengan menonton video yang Bapak Guru tampilkan pada hari ini. Ya, sebelum Bapak Guru memberikan lembar kerja atau LKPD kepada anak-anakku semuanya, Bapak Guru yang bertanya dulu, apakah di antara anakku ada yang tidak mengerti dengan materi ini? Ataukah ada yang ingin bertanya dulu sebelum Bapak Guru membagikan LKPD? Ada? Sudah mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, ya Bapak Guru akan membagikan LKPD. Silakan persiapkan pulpennya dan buku paketnya. Bapak Guru akan bagikan lembar kerjanya.
Ya, sebelum Bapak Guru membagikan PPD-nya, silakan bentuk kelompok dulu. Kelompok yang telah dibentuk minggu lalu silakan bergabung dengan teman-teman kelompoknya. Silakan. Bersatu dengan teman kelompoknya. Sekarang Bapak membagikan lembar kerja atau LKPD kepada masing-masing kelompok. Silakan perhatikan soalnya yang Bapak Guru berikan dan silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Setelah itu, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil pekerjaannya. Yang terbaik mengerjakan hasil pekerjaannya, Bapak Guru akan berikan sebuah hadiah. Ya, silakan. Materinya lihat di buku dan tadi yang diamati, pilih yang diamati. Silakan sesuaikan dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan kerjakan. Ya, bagaimana anakku? Sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah dikerjakan semua? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah tugas-tugasnya sudah dikerjakan tugasnya, ya sekarang selanjutnya mempresentasikan hasil kelompok yang sudah dikerjakan. Ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompoknya. Dan kelompok yang lain menyimak dan memperhatikan jika ada yang tidak sama dengan hasil pekerjaan atau hasil diskusinya dari kelompoknya. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami, yaitu nomor 1. Salat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah, tetapi kalau tidak memungkinkan cukup dengan iqomah saja. 2. Barisan salat syaf di belakang. Imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. 3. Di dalam pelaksanaan salat berjamaah, seorang imam membaca bacaan salat, ada yang nyanyi dan ada yang didirikan sir. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu syarat sah sholat berjamaah. 1. Ada imam. 2. Makmum berniat untuk mengikuti imam. 3. Salat dikerjakan dalam satu majelis. 4. Salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan
berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. 4. Saat sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, dan karena baru makan makanan yang baunya sudah dihilangkan seperti bawang, petai, dan jengkol. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat anak-anakku semuanya yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kita beri aplaus dulu untuk semua kelompok. Dan terima kasih buat kelompok yang aktif yang telah memberikan jawaban dan memberikan pertanyaan dari kelompok yang lain. Dan inilah yang ingin kita capai dalam hasil kerja kelompok kita. Bertanya apa yang telah diketahui dari kelompok yang lain dan juga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan temannya dari kelompok yang lain juga. Dan selanjutnya, karena waktu sudah mulai, dan selanjutnya waktu pelajaran kita sudah hampir habis, dan kita sudah akan menyimpulkan materi kita yang kita pelajari hari ini. Dan Bapak Guru ingin meminta di antara anak-anak semuanya, siapa yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini? Coba angkat tangannya, siapa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan Nora, silakan simpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Kesimpulan saya dari materi ini yaitu sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah, tetapi akan memungkinkan cukup untuk iqamah saja. Barisan sholat saf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat yang nyaring dan dilirihkan. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Setelah salam, imam membaca zikir dan berdoa bersama-sama dengan makmum atau membaca sendiri-sendiri. Ya, kita beri aplaus buat temannya yang sudah menyimpulkan materi ini. Kita beri aplaus buat Nora. Ya, siapa lagi yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Coba katanya yang bisa. Siapa lagi yang menyimpulkan materi kita hari ini? Saya. Ya, panel dulu. Silakan. Adapun kesimpulan materi kita hari ini adalah halangan salat berjamaah. Salat berjamaah dapat ditinggalkan kemudian melakukan salat sendirian. Faktor yang menjadi halangan itu adalah: 1. Hujan yang mengakibatkan imam menuju ke tempat salat berjamaah. 2. Angin kencang yang sangat membahayakan. 3. Sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat salat berjamaah. 4. Sangat dingin buang air besar atau buang air kecil. 5. Karena baru makan makanan yang baunya susah dihilangkan seperti bawang, petai, dan jengkol. Ya, kita beri aplaus untuk temannya Faril. Terima kasih buat anak-anak semuanya yang sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Itulah materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tata cara sholat berjamaah dan halangan sholat berjamaah. Semoga anak-anakku dalam memahami materi ini bisa lebih paham lagi. Dan selanjutnya untuk materi-materi yang tentang sholat berjamaah bisa lebih dicari lagi. Ada berbagai literatur, bisa lihat di YouTube, bisa lihat di Google untuk menambah hasanah pelajaran kita pada hari ini. Ya, baiklah anak-anakku, dari pengamatan Bapak Guru pada hari ini, kelompok yang paling aktif diskusi dan paling aktif dalam bertanya dan menanggapi hasil diskusi kelompok yang lain, saya nilai yang paling terbaik adalah dari kelompok 2. Kita beri aplaus dulu. Ya, dan juga buat kelompok yang lain, silakan aktif lagi untuk diskusinya, karena dengan berdiskusi pelajaran yang kita pelajari akan lebih mudah kita pahami. Ya, dan untuk tugas selanjutnya silakan pelajari di bukunya di halaman 56 tentang tata cara sholat berjamaah, karena minggu depan kita akan melaksanakan praktek salat berjamaah.
Dan juga silakan pelajari tentang bagaimana tata cara masbuk dalam sholat berjamaah. Untuk literaturnya, di samping kita membaca buku paketnya, anak-anakku juga bisa melihat di YouTube tentang sholat berjamaah dan ketentuan makmum yang masbuk. Ya, dan untuk pelajaran minggu depan, untuk anak-anak semuanya silakan pelajari bukunya di halaman 56 tentang tata cara sholat berjamaah, karena minggu depan kita akan melaksanakan praktek sholat berjamaah. Silakan juga pelajari tentang tata cara makmum melaksanakan sholat masbuk. Ya, karena waktunya sudah habis, anak-anakku, Bapak Guru dulu yang bertanya, apakah cara Bapak Guru menyampaikan materi hari ini sudah dipahami? Sudah. Sudah jelas? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kalau anakku sudah paham dengan materi, maka anak-anakku melanjutkan pelajarannya di rumah. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa akhir pertemuan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum